bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya, sebelum kalian melakukan tugas tanggung jawab belajar di rumah, kita akan devosi bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini yang Tuhan beri. Terima kasih untuk sepanjang malam yang boleh kami lewati. Bahkan terima kasih untuk tubuh sehat yang Tuhan beri saat ini. Sebelum kami melakukan tugas tanggung jawab kami mau lakukan, kami mau mendasarinya dengan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang boleh mendasari kami untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, devosi pagi hari ini diberi judul Tergoda Dosa. Ya. Nah, setiap kita pasti pernah mengalami, bahkan jatuh di dalam pencobaan, tergoda untuk melakukan dosa. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Namun Ibu mau mengajak kalian untuk kita membaca satu ayat saja dari ayatnya yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, kita mau belajar kisah dari Kain dan Habil. Siapakah Kain dan Habil? Adalah anak dari Adam dan Hawa. Kain dan Habil ini kakak beradik. Mereka sama-sama belajar memberikan korban yang baik buat Tuhan. Namun kita mau belajar dari kisah ini. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat kita melihat bahwa Kain dan Habil mereka pergi mempersembahkan korban buat Tuhan. Tapi apa yang membedakan persembahan mereka? Kita melihat ayat yang ketiga, di sana dikatakan setelah berapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahan itu. Kain dan Habil mereka sama-sama mempersembahkan korban persembahan. Kain mempersembahkan dari hasil pertaniannya, sedangkan Habil mempersembahkan dari hasil kambing dombanya. Tapi yang membedakan di sini adalah Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu, sedangkan Habil mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Kain mempersembahkan sebagian, tapi Habil mempersembahkan dari buah sulung, buah pertama dari hasil yang dia hasilkan. Dan persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Nah, melihat hal itu, Kain menjadi marah terhadap Habil. Ya, karena marahnya itu, maka akhirnya Kain melakukan sesuatu yang keji di mata Tuhan. Apakah Allah tidak melihat ketika hatinya Kain ini panas? Melihat. Maka ayat yang ke-6 kalau kita melihat firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ya, Tuhan tahu hati Kain. Lalu Tuhan memperingati si Kain, tetapi Kain ini tidak mau mendengar. Si Kain ini tidak mau mengindahkan setiap firman, setiap nasihat, setiap peringatan dari Allah. Kain lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Lalu dia membunuh adiknya, si Habil. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tergoda dosa. Ini seringkali diperhadapkan setiap kita. Setiap kita juga Tuhan izinkan, seringkali Tuhan izinkan ada orang-orang
yang terdekat untuk memperingati kita. Tapi seringkali kita seperti Kain, tidak mau mengindahkan peringatan itu, tidak mau mengindahkan teguran itu. Ya, lalu kita lepas untuk menguasai diri kita. Di 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 di sana dikatakan, kuasailah dirimu, ya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Bagaimana cara kita menguasai diri kita? Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Ketika kita tenang, kita dapat berdoa, maka kita akan dapat menguasai diri kita. Dosa seringkali mengintip, ya. Ketika kita membuka hati kita, maka dia akan menguasai setiap hati kita. Mari kita lebih mau menguasai diri kita dengan kita mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan, membawa hati kita supaya kita tenang. Dan kalau hati kita tenang, kita dapat menguasai diri kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat devosi pagi hari ini yang boleh mengingatkan dalam hidup kami, untuk kami tidak seperti Kain yang tidak bisa mengendalikan dirinya ya Tuhan. Kami mau Tuhan, dan kami mau belajar untuk mengendalikan diri kami supaya kami tidak melakukan tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ajar kami supaya kami terus menguasai diri kami menjadikan diri kami tenang, dan supaya kami dapat berdoa. Dan kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami untuk kami boleh beraktivitas belajar saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.